Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang asal mula pemandian Banyu Biru Winongan Pasuruan. Penyebab runtuhnya Majapahit adalah serangan Kediri, penyelewengan para punggawa, serta perang saudara. Setelah Majapahit diserang Kediri, Raden Patah, Sultan Demak sekaligus putra Raden Brawijaya V menyerang Majapahit yang telah dipindahkan ke Kediri. Raden Patah menuntut agar tahta ayahnya yang dirampas oleh Kediri itu dikembalikan. Namun nahas, Majapahit rampasan Kediri itu akhirnya meredup. Serangan Demak ke Majapahit versi Kediri bukanlah serangan Raden Patah kepada ayahnya, Raden Brawijaya V, namun merupakan serangan balasan atas diserangnya sang ayah. Tapi kehancuran Majapahit tak bisa terelakkan oleh berbagai sebab di atas. Di antara sekian banyak pelarian dari Majapahit itu, terdapat 2 orang bekas prajurit Majapahit yang terdampar di sebuah hutan yang sekarang lebih dikenal dengan nama Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. 2 orang itu bernama Mbah Kebut dan Mbah Tombro. Hutan Sumberjo mereka babat untuk dijadikan daerah pemukiman baru. Oleh karena saat itu banyak tumbuhan pohon pinang atau jambe, maka daerah baru itu lebih terkenal dengan nama Jambean. Jambe adalah bahasa Jawa untuk pohon pinang. Sebuah desa yang kini berada di Kecamatan Winongan, Lumbang, dan Grati, hingga saat ini Jambean masih menjadi salah satu pedukuhan Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mbah Kebut dan Mbah Tombro, 2 orang pelarian dari Majapahit itu, kemudian hidup dengan tenang. Mereka memilih menjadi petani dengan mengolah lahan di pedukuhan Jambean. Selain bertani, Mbah Kebut juga menjadi seorang pandai besi atau empu. Sejak dulu, beliau memang terkenal sebagai empu yang mahir dalam membuat keris dan senjata tajam lainnya. Barang peninggalan yang berupa paron masih dapat disaksikan terletak di sebelah makamnya yang berada di area pemandian Banyu Biru. Sedangkan Mbah Tombro, meski hanya bertani, namanya kelak lebih menonjol daripada Mbah Kebut. Hal itu terjadi karena pada suatu hari kerbau peliharaan Mbah Tombro terlepas dari kandangnya. Kedua ekor kerbau tersebut mencari makan tanpa digembalakan oleh Mbah Tombro. Namun tak seperti biasanya, kerbau-kerbau itu tak juga kembali ke kandang meski malam hampir menjelang. Maka bergegaslah Mbah Tombro untuk mencarinya ke hutan yang berada di sekitar desanya. Tidak begitu sulit mencarinya, sebab beliau melacak berdasarkan telapak kaki kerbaunya. Ternyata kedua ekor kerbau itu
sedang asik berkubang di sebuah kolam kecil yang selama ini tak pernah dilihatnya. Mbah Tombro kemudian menggertak agar kedua hewan peliharaan itu bangkit dari kubangan lumpur untuk pulang ke kandang. Akan tetapi, kerbau-kerbau itu tak dapat bergerak karena terendam oleh lumpur. Mbah Tombro kemudian mendekat dan memetik 2 helai daun talas agar dimakan oleh kedua kerbaunya itu. Setelah mendapatkan daun talas, kedua kerbau tersebut akhirnya memakan dan terlepaslah mereka dari kubangan lumpur. Setelah kedua kerbaunya pulang ke kandang, Mbah Tombro berdiri sejenak di pinggir kolam misterius tersebut. Aneh, perlahan-lahan ia menyaksikan sebuah kolam yang penuh dengan air jernih, hingga dasarnya yang berpasir dapat terlihat. Bahkan di sela-sela ranting di dasar kolam, tampak 2 ekor ikan sengkaring sedang asik bermain kian kemari. Kedua ekor tersebut lambat laun berkembang hingga masih bisa disaksikan hingga video ini dibuat. Penduduk sekitar desa Jambean banyak yang datang menyaksikannya. Sejak saat itu, penduduk memelihara dan memanfaatkan kolam itu dengan baik. Dan mereka menamakannya sumber Banyu Biru karena airnya yang berwarna kebiruan saking jernihnya. Beberapa dekade kemudian, kabar ditemukannya kolam aneh itu sempat terdengar oleh Bupati Pasuruan pertama, yaitu Raden Adipati Nitidiningrat atau Mbah Surga Surgi atau Mbah Kanjeng Pangeran. Bersama seorang pembesar Belanda bernama P.W. Hopland, kedua orang itu meninjau kolam tersebut. Kunjungan itu diabadikan dengan prasasti yang tertulis dengan bahasa Jawa yang kini berada di area pemandian Banyu Biru. Akhirnya saya rawat ini sampai sekarang ini. Karena di sini itu Mbah Tombro, kalau Mbah Kebutnya ada di pemandian yang sebelah sana, sebelah pemandian di Pedukuhan, Batalas keduanya. Tuh. Lantas di sini tuh orangnya itu yang ada di sini namanya Mbah Tombro itu orangnya petani. Bawaannya 2 ekor kerbau. Kalau Mbah Kebutnya itu karena resi yang terbaik di Majapahit, bawaannya Paron. Gara-garanya ada di sini kan gonjangnya Majapahit tahun 1847. Tertata kembali Majapahit. Habis tertata kembali terus banyak orang berdatangan ke daerah Majapahit, orang dari Semenanjung Arab. Bawaannya agama Islam kan. Nah itu habis itu agamanya diterima meresap pada masyarakat kecil. Nah begitu meresap masuk ke kerajaan Majapahit. Itulah gonjangnya Majapahit. Akhirnya ada yang mengikuti agama baru, agama Muslim, sebagian mengikuti agama leluhur Hindu Buddha. Padahal ahli waris Majapahit orangnya Muslim. Raden Patah. Iya kan? Akhirnya raja itu mengingat, nah ini kalau goncang gimana? Daripada perang lagi, karena dulu itu waktu perang sudah banyak korban harta, benda dan nyawa. Daripada perang lagi, nah ngutus prajurit suruh cari tempat di sebelah selatan kota Pasuruan. Ketemunya di terengnya Gunung Tenggiran Bromo. Terus kembali kalau sudah dia itu ketemu, akhirnya boyong karena dulu tidak ada kendaraan, jadi jalan. Nah begitu jalan sampai di daerah Mendit, di sana itu Malang ya? berhenti. Iya. Nah di situ
yang ditinggalkan 2 orang di Mendut itu, peninggalannya Watu Angkat, Watu Junjung. Nah, terus jalan lagi ke arah timur, berhenti lagi di Singosari, juga meninggalkan seseorang yang ahli bikin arca-arca, makanya peninggalannya Ken Dedes. Jalan lagi terus, karena yang 7 Tengger, di sini kok hutan besar ini kok ada sungai tidak terpakai, ya ini. Nah, akhirnya berhenti di sini lama, mandinya bagi 2. Laki-lakinya para raja mandi sini, putri raja mandi di sebelah, 500 meter dari sini. Nah, di situ sudah berjalan lagi ke arah Madakaripura, di sana Pati Gajah Mada, di sini 2 orang yang ditinggalkan. Mbak Tombro sama Mbak Kebut itu sama-sama prajurit, karena beda pekerjaannya. Yang Mbak Tombro itu orangnya petani, bawaannya 2 ekor kerbau. Kalau Mbak Kebut itu karena resi yang terbaik, bawaannya paron. Juga ada peninggalnya sampai sekarang. Ada di makamnya Mbak Kebutnya. Karena resi yang terbaik bikin pusaka. Di sana tuh kerjasama Mbak Tombro sama Mbak Kebut. Dia itu akhirnya Bapak Talas di sini. Terus di sini tuh Mbak Tombro itu mendirikan di Bapak Talas keduanya, karena banyak pisang Jawa dan Pinang. Akhirnya pedukuhan pertama dari Sumirjo adalah pedukuhan Jambean. Nah, terus mendirikan padi besi di situ. Kalau ada orang dia ambil palunya, kalau tidak ada ya dipijat. Nah, makanya terkenal pusakanya Winongan, Kulon Kali, Wetan Kali. Gitu ya. Ini masuk Winongan Mas Bang? Masuk Winongan, bukan Grating ya? Iya. Akhirnya itu di sini itu karena sudah berjalan sana, di sini terus tahun tahun 1900. Sebelum itu Bupati pertama Pasuruan kedengaran kalau di sini ada air jernih gara-gara kerbau yang merendam. Padahal kerbau itu merendam tujuannya untuk melihatkan peninggalannya. Kalau kerbau kan tidak bisa untuk peninggalan. Karena kerbau itu sudah ketemu, tidak mau dikeluarkan. Akhirnya dipetikkan daun keladi 4 tangkai, terus akhirnya lompat. Tadi sungai tidak terpakai di kumuh, berduka dengan lumpur menjadi ajaib. Oh, dulunya memang sungai ya? Terus begitu dilihat kok berdiri sejenak, ada apa setelah batu, ternyata peninggalannya ini ikan sengkaring, ini 2 ekor. Tidak boleh di kemana-manakan. Akhirnya terus Pak Bupati mau kunjung sini, kedatangan tentara Belanda, Tuan Goblan Walanda itu. Kalau Bupati pertama dulu Raden Itiningrat itu berkunjung ke sini kok kelihatan memang jernih. Akhirnya dibangun oleh Belanda ini tahun 1900, itu Belanda yang bangun. Tuh. Terus mitosnya karena terus ya Bang ya, kalau mandi di sini bisa buang sengkolo nanti. Ya, itu banyak orang-orang mengatakan gitu. Saya bisa menjelaskan Mas. Katanya ranu kepalanya, ban biru perutnya, terus umbulan ekornya. Itu sebetulnya enggak seperti itu di bukunya. Ya, karena saya itu cerita adanya buku. Lepas dari buku saya dimarahi oleh Dikbud sekabupaten. Iya, karena buku yang kita temukan itu adanya. Terus saya cerita, nah di situ katanya dulu gitu 1 jalur, padahal bukan. Kalau air ini memang semua dari Tengger, cuman ada yang mengarahkan. Di sini Joko Seger Ranteng yang mengarahkan sini sama Umbulan, sama-sama mengeluarkan mata air. Kalau di Ranu dari Widodaren ya juga Lumba, Bromo, diarahkan ke Ranu sampai pantai selatan, gitu. Makanya tidak kelihatan dalamnya, gitu. Nah, itulah ceritanya. Terus beliaunya ini sampun Muslim ya? Sudah Muslim. Kalau ini tidak ingat sama agamanya, dia ikut ke Tengger. Akhirnya Hindunya yang dipakai atau kembali, kan gitu. Kalau ini dia Muslim, karena dia Muslim akhirnya berdiri di sini 2 orang. Mbak Tombro sama Mbak Kebut itu. Sampun sebah nun.